Hai, shalom teman-teman rekan pemuda remaja semuanya. Hari ini saya dan teman-teman kru di belakang layar senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman lagi meskipun dalam suasana ibadah yang berbeda, tetapi tentunya kita semuanya masih dalam keadaan bersyukur. Kita mau memuji dan mau memuliakan Tuhan. Hari ini kita mau diajarkan kulturnya Tuhan, bahwa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Teman-teman, sebelum kita semuanya memulai ibadah ini, aku dan teman-teman semuanya mau menghimbau kita semuanya untuk mengambil sikap dan hati yang benar. Kita berpakaian yang rapi dan kita cari tempat yang pantas untuk kita melakukan ibadah. Sebelum kita masuk ke ajakan beribadah, kita nyanyikan satu pujian yang berkata, kita akan masuk ke pembacaan Alkitab. Sebelum itu, mari kita berdoa. Doa kita hari ini dilantunkan secara litani. Sabdamu abadi, suruh langkah kami. Tolong agar kami rajin mendalami.
Saat ini kita bersama-sama akan menikmati santapan rohani dari Tuhan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai ayat 9. Sekali lagi, Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti maksud firman Allah yang kudus dan suci, dan Engkau mampukan kami menjadi anak-anak yang patuh dan percaya akan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membacakan nas firman Tuhan ini dengan judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan, demikian firman Allah yang kita renungkan bersama-sama. Shalom, apa kabar remaja pemuda sekalian? Puji Tuhan, pasti tetap semangat dan tetap sehat. Semua itu berkat perlindungan Tuhan, karena kita serahkan hidup kita hanya pada Tuhan. Kaum remaja dan pemuda yang diberkati Tuhan, apakah saudara pernah merasa tidak tenang? Ayo, ngaku, jujur, apakah pernah merasa tidak tenang? Saya secara pribadi jujur sangat pernah merasa tidak tenang. Lalu apa yang membuatmu merasa tidak tenang? Silakan jawab dalam hati masing-masing. Tapi saat ini saya sedikit mengemukakan beberapa hal. Walaupun tidak semuanya saya dapat memahami keberadaan remaja pemuda ya. Yang pertama, semua orang dibuat tidak tenang oleh COVID-19. Betul? Iya. Yang kedua, masalah penampilan. Ketika kita direndahkan orang tentang penampilan kita, membuat kita merasa tidak tenang. Tidak didukung oleh orang tua atau kurang dihargai oleh orang tua. Padahal kita sudah berbuat baik, tapi tetap saja orang tua kurang mendukung kita, bahkan tidak mendukung. Membuat kita tidak merasa tenang, bukan? Selanjutnya, tentang pekerjaan. Pekerjaan yang belum pasti itu membuat banyak orang tidak merasa tenang. Apalagi saya mengemukakan tentang rencana kuliah. Rencana kuliah yang belum pasti, apalagi di tengah-tengah suasana COVID-19, ini membuat kita tidak tenang. Dan juga masalah jodoh. Jodoh belum datang-datang, ada yang gak tenang nih. Orang sering nanya, kapan meritnya? Kapan undangannya? Membuat kita kurang merasa tenang kalau sudah mendengarkan hal yang seperti itu. Atau ada hal-hal lain yang tidak terungkapkan pada saat ini, itu secara pribadi kita merasakan. Bahkan mungkin kita pernah sampai menangis
karena merasa tidak tenang di dalam diri kita. Nah, firman Tuhan saat ini, puji Tuhan, memberikan kabar sukacita, kabar baik bagi kita remaja pemuda yang diberkati Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini mau menguatkan kita. Dan terutama ketika itu, Daud sendiri sangat mengakui bahwa Tuhan satu-satunya tempat perlindungan, satu-satunya sumber kekuatan. Dan ketika ia dekat dengan Tuhan, membuat hatinya tenang. Satu-satunya andalan di dalam hidup Daud. Banyak masalah yang sungguh rumit untuk dihadapi Daud, tetapi ketika ia hanya dekat dengan Tuhan saja, ia lari kepada Tuhan, ia mengandalkan Tuhan, maka sungguh ada ketenangan ia rasakan di tengah-tengah hal yang sungguh sangat rumit dihadapinya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan ini kita juga melangkah untuk berdiri pada hal yang benar. Karena ketidaktenangan bisa memicu kita, memicu seseorang untuk berbuat sesuatu yang tidak benar. Ketidaktenangan memicu remaja pemuda untuk melampiaskannya kepada hal-hal yang negatif. Sampai ada yang bisa jatuh ke narkoba, ada melampiaskan dengan mabuk-mabukan, ada melampiaskan dengan seks bebas. Hal-hal seperti ini tentu kita tidak menginginkan terjadi terhadap remaja pemuda Kristen. Melainkan seperti firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Yang terpenting bagi kita adalah kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita lari kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendidik kita dengan firman-Nya. Dan dengan didikan Tuhanlah kita akan bisa menghadapi ketidaktenangan kita dengan bijaksana. Karena didikan Tuhan kita tetap mampu mengasihi orang yang kita cintai, orang tua kita, teman, sahabat kita, orang lain. Dengan didikan Tuhan melalui firman-Nya membuat kita tetap mampu menunjukkan hal yang positif dari diri kita sebagai anak Tuhan. Dan jika ada banyak isi hati kita yang harus kita curahkan, mungkin kita berpikir saya harus mencurahkannya kepada teman saya. Ingat bahwa manusia terbatas untuk bisa dipercaya, tetapi Tuhan satu-satunya yang bisa dipercaya. Curahkanlah hati kita kepada Tuhan saja, karena Allah tempat perlindungan kita. Tetap semangat remaja pemuda sekalian. Pandanglah masa depan yang indah telah disediakan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Tetap bergerak maju terus melakukan hal-hal positif di dalam diri kita. Jangan terpengaruh dengan berbagai macam hal di sekeliling kita, tetapi kita terus fokus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hubungan baik kita dengan Tuhan tetap selalu kita jaga dengan baik, karena Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber ketenangan kita, sebab Dialah perlindungan sejati bagi kita. Puji Tuhan. Amin atas firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan tetap semangat.
hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, semua kemurahan-Mu Tuhan. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, oh, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Bapa yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, hanya dalam pelukan-Mu Tuhan. Oh, ku merasakan kepuasan yang lebih dari dunia. Hanya Kau yang mampu mengisi hatiku, hanya Kau Tuhan. Jadi hanya Kau yang ku inginkan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang hidup. Kita masuk pada fotum dan salam yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Febrianti. Sama-sama untuk meneguhkan ibadah kita saat ini dengan fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Kita aminkan bersama-sama. Amin.
Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan, sebab Dialah tempat perlindungan bagi kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Marilah kita bersama-sama berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan dan kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Betapa berharganya firman-Mu bagi hidup kami sebagai remaja dan pemuda, mendidik kami Tuhan, agar kami menjadi kaum remaja, pemuda yang bijak menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami tetap tenang, mampu menguasai diri kami dalam segala hal, dan hubungan kami dengan Tuhan tetap boleh kami pertahankan dengan baik, sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur walau saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Sebab persekutuan hidup kami dengan Tuhan sebagai anak-anak-Mu tidak pernah terhalang oleh keadaan apapun. Kami siap melayani Engkau Tuhan, dan kami mengucap syukur karena melalui video ini Tuhan, kami bersama-sama boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing. Berkat Allah tercurah atas setiap pribadi. Engkau memberikan roh hikmat kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, remaja pemuda yang selalu setia menyembah Engkau. Berkatilah Tuhan kaum remaja yang sedang menjalani pendidikan, sekalipun di rumah saja semuanya dilakukan pada saat-saat seperti ini. Demikian juga berkati pemuda yang sudah bekerja, berkati pemuda yang sedang menanti kepastian pekerjaan. Engkau Tuhan terus meneguhkan iman kami sehingga kami setia dalam hidup orang percaya. Bapa yang Maha Kasih, berkati pula rencana-rencana hidup setiap remaja pemuda dalam melanjutkan pendidikan yang telah dicita-citakan, agar beroleh kesempatan yang baik demi masa depan. Bapa yang Maha Kasih, jika ada di antara kaum remaja pemuda-Mu sedang mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan yang sakit, Tuhan beri kekuatan kepada kami yang lemah. Tuhan beri kepastian dalam setiap keraguan dan ketidakpastian, dalam setiap ketidaktenangan di dalam diri kami. Engkau Allah yang Maha Baik. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menguasai diri kami, Engkau memperbaharui diri kami ya Tuhan, sehingga kami tidak sama dengan dunia, melainkan kami hidup menurut firman Allah saja. Terima kasih Bapa yang baik, ini hidup kami serahkan hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Terima kasih Engkau pakai hidup kami di masa muda. Biarlah masa muda kami Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di mana kaum remaja pemuda berada saat ini, baik dekat maupun jauh dengan orang tua, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pelihara kami sekalian.
Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami bersama-sama mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Berita saudara kita pada hari ini, teman-teman, kami menghimbau untuk teman-teman menyediakan tempat di rumah untuk mengisi persembahan, dan nanti persembahan akan dikumpulkan ketika kita sudah bertemu kembali. I hope to see you guys there. Shalom.